Kata Syaikhul Mubarak, aku udah cari ulama, yang penting ada enggak namanya Nafi. Digolek-golek, coba kau cari di pasar. Siapa tahu itu orang pasaran. Kau cari orang masjid, enggak ada namanya Nafi. Coba mungkin orang pasaran. Dicarilah namanya Nafi di pasaran Damaskus. Ternyata orang pasaran Damaskus mengatakan ada. Yang kau cari namanya Nafi ada. Tapi saya kok tidak percaya, panjangin ulama kok nyarinya orang-orang pasaran. Apalagi Nafi ini orang biasa loh. Apa Nafi ulama? Enggak. Saya cari Nafi pokoknya orang Damaskus ada enggak? Jawabnya apa? Ada. Dia itu di pojok pasar Damaskus. Dia letaknya di pojokan pasar. Nanti kalau ada orang yang pekerjaannya sol sepatu, jahit sepatu, itulah Nafi. Langsung saya golek ini namanya Nafi. Walhasil ketemulah satu orang di toko kecil sedang menjahit sandalnya, sandal pesanan orang dijahit. Dideketi, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, apakah engkau namanya Nafi? Kata dia, ya benar saya Nafi. Engkau siapa? Aku Abdullah Mubarak. Langsung Nafi kenal, rangkul, ya Allah, engkau itu ulama kok nyari saya itu ada apa? Kayak saya ketiban durian ini. Ada apa? Panjenengan kok jauh-jauh dari tempat jenengan ke sini mau cari saya ada apa? Ya, terus cerita, Pak Nafi, aku harus tangkap jenengan ini kok bisa Pak. Sebenarnya tahun ini aku haji. Dalam mimpiku orang-orang yang haji tahun ini tidak diterima hajinya, rugi. Tapi gara-gara panjenengan haji kami diterima oleh Allah SWT. Padahal panjenengan nggak haji, kok bisa loh jenengan kok bisa seperti itu? Amalannya apa? Kata Nabi mengatakan, ya Syekh, amalanku lebih unggul panjenengan. Jenengan ulama, aku bukan ulama. Aku tidak punya amalan apapun. Kata Syaikhul Mubarak, tidak mungkin orang yang tidak punya amalan tidak mungkin bisa mengangkat derajat orang yang haji tahun ini bisa diterima oleh Allah SWT. Pasti jenengan punya amalan. Coba diingat, siapa tahu aku bisa ngikuti. Ternyata orang itu langsung ingat, oh iya, aku ingat. Tapi mohon maaf, sebenarnya aku tidak mau mungkin. Tapi jangan suruh ingat, aku ingat waktu itu. Sebenarnya tahun ini aku mau berangkat haji. Sudah ada uang dari 10 tahun yang lalu aku nyelei dari hasil sol sepatu tak celeng. Lah waktu tahun ini mau berangkat uang sudah tak bawa. Pas kebenaran istriku itu sedang hamil tua, idam. Nah, orang Jawa kan idam maksudnya pembeli makanan apa, ya jambu, jeruk, ya. Tinggal istrinya ini idam apa. Ya. Ada yang saya itu punya teman idamnya apa? Kalau lihat wajah suaminya itu pengen muntah. Jadinya selama ngidam suaminya tidak pernah tidur di rumah. Ya. Tidur di rumah mertuanya. Karena apa? Setiap melihat wajahnya itu istri yang ngidam itu muntah-muntah. Tidak tahu yang bayinya ini kayak apa ya. Ketemu suaminya yang muntah-muntah. Ada yang mencium bau minyaknya gregetan. Sampai suaminya tidak pernah mandi gara-gara itu. Pokoknya ngidam itu aneh-aneh. Lah ini suaminya siapa tadi? Siapa lah tadi? Nafi. Ini ngidam. Sadangnya Pak, sebelum panjenengan berangkat haji tahun ini, tolong saya itu ngidam. Selama ini saya ngidam masakan tetangga itu kok enak. Tolong belikanlah. Langsung demi istri saya Nafi ini berangkat ke rumah tetangga, ketok pintu, tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus dibuka ini pintu. Ada apa Pak? Mohon maaf saya ke sini. Istri saya ngidam, ingin merasakan masakan panjenengan. Boleh enggak? Kata ibu tadi, mohon maaf, tidak boleh. Dalam hatinya saya Nafi, ya Allah, mungkin minta ya. Wes tak beli, saya mau beli berapa? Satu mangkoknya demi istri saya. Tetap ibu tadi mengatakan, nggak boleh Pak. Ya Allah dibeli nggak boleh. Kok bakal teman-teman Pak? Ibu, tolong aku, istri saya ngidam pengen makan ini. Kata ibu tadi, mohon maaf. Yang kami masak ini halal buat kami, haram buat panjenengan. Tambah penasaran ini Nafi, masak apa sih Bu? Kok haram buat kami, halal buat panjenengan? Kata ibu tadi mengatakan,
karena hidup kami ini sudah terlanjur miskin dan tidak ada makanan sedikit pun yang bisa kami makan. Dan kami tidak mau minta-minta ke tetangga, walaupun kami benar-benar membutuhkan. Lah apa jangan masalah, masuk aja. Saat dilihatin, masa apa tuh? Mohon maaf, ini bangkai ayam yang kemarin saya masak. Ada tetangga buang bangkai ayam, tak ambil. Kalau tidak saya ambil, anakku bisa mati karena tidak ada makanan. Langsung saya nangis nanti ya Allah. Dan Pak Panjenengan tidak minta saya. Mohon maaf, saya tidak tipe orang minta-minta. Walaupun saya miskin tidak mau menunjukkan di situ, lebih baik saya minta sama Allah. Pas beneran, ibu ini wow janda, punya anak 5. Terus saya nafik, pas waktu itu bawa uang haji mau berangkat. Terus ya wes, uangnya yang untuk berangkat itu diambil, dikasihkan ibu, mohon maaf, ini uang sebenarnya uang ongkos mau saya berangkat haji. Tapi melihat keadaan panjenengan, ini buat modal panjenengan. Tapi syaratnya ayam bangkai tadi tolong dibuang, jangan dibawa makan. Karena haram buat panjenengan. Ini buat modal, buat makan panjenengan saat anaknya panjenengan. Terus ibu tuh meneteskan air mata, terima kasihnya luar biasa. Saya nabi pun tidak menyesal. Karena apa? Aku bisa membantu saudara. Wes, tidak apa-apa tidak berangkat haji. Padahal menanti dari 10 tahun yang lalu, aku sudah dapat ketemu tonggolan dari duit, tidak bisa makan, dikasih uang berangkat haji, dia pulang ngomong ke istrinya, Bu, mohon maaf, ternyata tidak diperbolehkan. Nah kenapa? Ternyata yang dimasak itu bangkai ayam. Ya Allah, krono itu ya garwane wong soleh, derek soleha. Ya Allah nangis. Ya terus gimana Pak? Kasihan Pak, kok kasih ini gantung. Jawabnya, saya nanti nopo, Bu mohon maaf, tadi sudah tak kasih uang. Uang apa Pak? Uang ongkos haji yang seharusnya aku berangkat hari ini tak kasihkan semua. Jawab ibu ini apa? Alhamdulillah. Orang marah-marah loh ya. Coba nak mungkin pulau panjang di bojone. Lu piye toh? Biar berangkat haji kok mbok pakai itu gue ini. Wah, itu orang makan haji. Wah, mau aku punya rondo. Wah, ini mesti ada sesuatu ini. Nah, dibilang gitu. Ternyata istrinya saya alhamdulillah. Engkau masih sudah membantu kan di saat engkau membutuhkan uang. Tidak apa-apa. Insya Allah nanti Allah akan menggantinya. Padahal ngumpul di 10 tahun. Setelah itu beliau pulang, terus ngambil makanan, dikasihkan lagi. Ibu itu ya terima kasih, sudah dikasih uang haji, terus dikasih makan. Subhanallah, diceritakan oleh Syekh Abdul Mubarak. Syekh Abdul Mubarak langsung menundukkan rasa malu. Ya Allah, sampai segitunya kok amalnya luar biasa. Maksudnya apa? Dalam kisah ini ada beberapa hikmah. Yang pertama yaitu kisah Syekh Abdul Mubarak berangkat dengan penuh ketawakan. Maka kalau orang itu sudah tawakal, Masya Allah. Kadang pernah, mohon maaf, kami itu duduk sama orang gila. Ini bukan orang gila, orang gila, ngedan, bahasanya ngedan. Saya pernah mencoba di Pantura itu terkenal setiap jalan, bahkan di Solo pun ada orang-orang dianggap gila, ternyata mereka itu tidak gila. Kenapa? Saya sudah tahu karena dari waktu saya ngobrol itu saat saya meneliti, bahasanya meneliti, ini orang. Setiap orang gila itu tak duduki. Di sini kan kalau seneng rokok, di sini saat itu tobat orang rokok gitu. Nah, waktu ini aku tak pari rokok, sing tak kotak patahkan, sing satu tak kasih utuh. Ternyata dia ngambil yang utuh. Dan di sini aku, oh ini tidak gila ini. Nah gila tidak akan bisa membedakan mana yang bagus, mana yang baik. Ternyata ngambil yang utuh. Terus tak kasih satu bungkus rokok, malah ngambil yang satu bungkus. Terus tak jak ngobrol, Pak, jalan ini, kayaknya tidak gila ya? Tidak Mas. Loh kok enak kayak gini? Iya enak gini, tidak ada peraturan. Mau ngalor ya tidak ada peraturan. Tidak punya tanggung jawab. Dosen, jadi sudah punya anak istri ya? Sudah, istri 1, anak 2. Lu kok jangan 3? Mumpet Mas, ngurusi nafkah saya mumpet, lebih baik saya kabur. Lu udah gitu toh Pak. Lalu sudah tidak kuat,
Daripada tak paksa ke saya stres, lebih baik terus tak seragi ibu ini, saya kabur kayak gini. Niku Masya Allah. Terus tak tanya, Pak, dengan ngegila ini sudah berapa tahun? Jawab ini, 10 tahun. Ngegila ini 10 tahun. Nah, selama 10 tahun ini, dengan makanan juga gimana? Makanan ya, terus pokoknya butuh makan. Biasanya apa? Ya ngambil di tong sampah ini. Tak tanya, selama 10 tahun dengan pernah tidak sakit parah? Kayak enggak, cuma paling flu, demam tok. Sakit-sakit parah enggak pernah. Flu demam itu tak lawan dengan makanan yang mungkin bagi orang itu penyakit. Subhanallah, dia itu enggak pernah sakit. Itu 10 tahun. Bahkan pernah di depan Pak pom bensin Pasar Kliwon, ada bapak-bapak duduk, terus dianggap gila. Pernah saya ngajak anak-anak murid saya itu ajak ketemu dia. Anak-anak bilang anak-anak, Pak Ustadz itu orang gila ya Pak Ustadz. Saya jangan ngira dia gila, itu pura-pura gila. Tak coba tak kasih apa? Indomie sama uang 10.000. Tak kasih uang Indomie, 1 bungkus Indomie sama uang 10.000. Jawabnya apa? Makasih ya Mas. Oh, nah dengar nggak? Makasih. Apakah dia bilang? Oh enggak ya Pak Ustadz. Ya, ayo kita lanjut. Kita tanya, Bapak dari mana? Daerah Barat. Kayak gini sudah berapa tahun? 5 tahun. Nah, selama 5 tahun pernah nggak sakit? Tidak. Sehat. Makanan dari mana? Bisa dapat kalau lapar cari makanan. Makanan dibuang banyak tak ambil. Itu kan banyak virus penyakit. Bagi orang-orang yang sehat, bagi orang-orang yang punya duit. Dan saya tidak punya duit. Ya alhamdulillah, tidak pernah sakit. Ya, nah ini ada Pak Dokter Sanghani. Ternyata dia itu tidak sakit selama 5 tahun. Nah, padahal kalau kita makan sendiri saja, makan yang sudah basi atau mungkin sudah tidak layak kita makan, tiba-tiba apa jenis mules gitu, mules. Nah ini ternyata enggak. Maksudnya apa? Mungkin ya, bapak ini mungkin modal kepepet. Jadinya karena kepepet, terus ada rasa tawakal sih. Ternyata dari situ kami juga pernah mencoba. Maksudnya saya dulu juga tahu karena pernah mencoba. Saya dulu waktu 2009, saya itu mencoba untuk jadi orang edan. Tapi ya tetap sholat saya nih. Edannya cuma tidak bawa uang lah. Saya pernah mencoba orang edan, bahkan tidak pakai baju kok tidak pernah sakit. Ini karena apa? Saya pernah 2009 saya dari Kudus jalan kaki sampai Madura, tidak bawa uang spesial pun. Cuma saya pakai baju dia, bedanya pakai baju, dia tidak pakai baju. Waktu sholat saya sholat, malam istirahat di masjid tahajud biasa. Cuma tidak bawa modal sama sekali. Itu saya mencoba. Saya mengatakan dalam diri saya, ya Allah, saya di sini tidak bawa apa-apa. Makan harus beli, sedangkan saya tidak punya uang ya Rabb. Dan Engkau tahu keadaan saya. Pasti Engkau akan memberikan sesuatu yang sesuai buat saya, terbaik buat saya. Subhanallah. Kalau ingat nih, dari Kudus perjalanan sampai ke Sunan Bonang Tuban, mulailah saya kelaparan itu. Saya duduk nangis nahan perut saya. Pokoknya saya tidak mau minta. Saya mencoba apa? Tawakal latihan. Saya mencoba, ya Allah. Saya waktu itu duduk di alun-alun Tuban. Ya Allah, saya ini lapar ya Allah. Mosok saya panjenengan tidak ingin makan buat saya. Saya ngomong situ, balik ke tempat di Sunan Bonang itu, tiba-tiba ada orang bahasanya makan-makan. Ayo, musafir sini, gua makan bareng. Saya pas datang, tiba-tiba, ayo makan. Oh anak kecil sini makan, waktu itu saya masih kecil. Makan bareng. Saat makan itu saya nangis. Ya Allah, ternyata ini yang disediakan Allah makan. Setelah makan kenyang, saya jalan lagi. Saya ingat waktu itu mau ke Gresik. Waktu itu saya juga lapar. Saya nyebut ya Allah, ini saya lapar ya Allah. Saya butuh makan. Saya tidak butuh uang, butuh makan saja. Subhanallah, saya nyari makan. Jalan itu tidak ada yang
nawari, saya tidak mau minta. Tiba-tiba waktu itu jam 10 malam, pas malam Jumat Kliwon mana ya? Nah, Jawa cuma Kliwon kan ibaratkan apa pantangan keluar zaman dulu gitu. Sekarang itu biasa. Waktu itu saya duduk, tiba-tiba mohon maaf, warung itu ternyata banyak itu perempuan semua. Pakaiannya ya Allah, naudzubillah ya, ketat-ketat. Biduan-biduan itu dipanggil. Dek sini. Ada apa mbak? Sini. Makan dulu ya. Makan. Lah ini warung siapa? Terus makan ya. Dikasih orang makan. Terus ditanya, adik bawa uang? Enggak ibu, saya tak lihat di saku. Ternyata ada uang 1.000 rupiah. Tak SMS, tidak apa-apa. Kau bisa ngambil makanan yang kau suka. Saya makan, kenyang dong. Setelah kenyang saya jalan sampai sekitar 20 meter. Saya itu merasa penasaran. Daerah sini sebelah kanan itu kuburan, kok ada sebelah kirinya kok warung yang jualan ibu-ibu. Apalagi biasanya Jumat Kliwon itu orang-orang biasanya ada rasa takut. Jarak 20 meter, mohon maaf, saya noleh ke belakang. Ini nyatain, saya noleh ke belakang, warungnya tidak ada. Saya turun, sampai saya merinding. 20 meter saya noleh ke belakang, warungnya tidak ada. Saya mikir ini tadi warungnya siapa? Terus yang tak makan ini apa? Tapi alhamdulillah kenyang ini. Apa ya? Saya sampai dalam perjalanan mikir, ya Allah Gusti, ini mudah-mudahan tadi malaikat Gusti nyamar. Ojo nak demit tak pangan iki opo iki. Mudah-mudahan malaikat. Sampai perjalanan saya tuh mikir, subhanallah. Ternyata selama dalam perjalanan saya sampai 15 hari enggak ada namanya saya itu sakit selama 15 hari. Terakhir saya mau pulang ketemu ibu-ibu, dipanggil, dimarahi saya. Nak sini, kau orang mana? Saya orang Kudus bu. Kau mau kemana? Ya mau pulang. Dari mana? Saya dari Madura. Ngapain? Sampai tanya detail. Padahal dia tidak kenal saya. Ya, karena saya itu ribu. Karena orang tua nanya saya tidak mau marah. Dari silaturahim ketemu orang-orang soleh. Nah, kamu ini masih kecil, pasti kamu dicari ibumu. Langsung ibunya apa? Ngambil uang tanpa ngitung, nih uang bawa pulang. Naik bis. Ini uangnya banyak, tidak peduli. Yang penting kamu langsung naik bis. Tak lihatin. Walhasil saya demi nama baik ibu tadi menjadi hati, saya naik bis. Tapi jarak 20 meter saya turun, saya punya uang. Terus waktu itu saya tidak mau bawa uang. Uangnya tak kasihkan orang-orang pengemis itu, tak kasihkan semua. Saya tidak bawa apa-apa. Wes jalan. Saat jalan ketemu Pak Polisi. Nah, sini. Kamu orang mana? Orang Kudus. Mau kemana? Pulang. Dibawa ke kantor polisi saya. Ditanya, KTP di mana? Ketinggalan Pak. Ketinggalan di mana? Di Madura. Maksud suruh ngambil. Wes. Gini, kamu bawa uang? Tidak bawa ya Pak. Depan itu ada razia KTP. Tidak apa-apa, saya ditangkap tidak apa-apa. Paling masuk penjara, saya tidak punya uang, tidak apa-apa. Terus Pak polisi duduk sini. Waktu itu saya tidak bawa rokok, wes terpaksa. Pak, minta rokoknya Pak. Dikasih 1. Pak, ngasih kok 1 bungkus kok. Dikasih 1 bungkus. Setelah itu, saya dikasih 1 bungkus. Dikasih uang saku, langsung naik bis. Kalau enggak tak antar pakai mobil polisi, enggak Pak. Saya keluar dari kantor polisi, terus uang tak kasih pengemis, saya bawa rokok itu jalan. Ternyata dari situ selama saya 15 hari dari Kudus Madura sampai pulang ke rumah 15 hari. Itu pun saya pulang di rumah, ibu saya tidak kenal saya. Saya duduk di teras rumah, ibu saya, Mas, cari siapa Mas? Cari teman bu. Si bapaknya tetangga orang itu temannya siapa? Temannya anakmu ya. Anakku udah pulang masih di pondok itu. Temannya siapa? Saya diem tetap itu. Bapak tiba tanya, nak cari siapa? Anakku di pondok belum pulang. Topi saya tak buka, baju saya tak buka. Terus ibu saya meluk.
Lu ternyata kamu ngapain kamu? Anu latihan ngerti kehidupan yang mengisor itu berumit. Ternyata apa? Ternyata orang-orang yang mungkin di bawah rata-rata ketawakalannya mungkin luar biasa. Awalnya memang terpaksa, tapi kalau sudah terbiasa, lama-lama tawakal dalam diri mereka itu terbangun tanpa ada rasa paksaan situ. Karena apa? Di situ dia tahu, oh ternyata dia menemukan rasa tawakal di saat posisi terhimpit dan terdesak, sehingga muncul ada kebiasaan. Maka dalam syariat itu dianjurkan, disarankan kita pertama adalah taklif. Taklif itu dalam pendidikan agama, di saat kita belum mengenal agama, kita harus mengenal agama secara taklif. Taklif itu apa? Dengan senang hati. Bagaimana orang ini senang belajar agama? Nah, itu kita tanamkan rasa taklif. Setelah taklif, baru kita taklif. Kita kenalkan. Makanya mohon maaf, orang mu'alaf baru masuk Islam biasanya sholatnya itu seenaknya. Wis monggo arep ruku langsung sujud di monggo sebisanya, tidak ada paksaan. Setelah itu takrif, dikenalkan bagaimana Islam ini apa, sholatnya bagaimana. Setelah takrif baru namanya taklif. Taklif ini adalah paksaan. Setelah taklif ini akan muncul rasa takwid. Takwid itu menjadi kebiasaan. Contoh saja, kita sholat malam, sholat tahajud, ini harus dipaksa. Taklif. Kalau tidak ditaklif, tidak dipaksa, mungkin orang ini tidak akan bisa sholat tahajud. Setelah taklif, 1, 2 kali, 3 kali, lama-lama akan menjadi biasa. Kalau sudah terbiasa, di situ hilang taklifnya, hilang rasa ibarat terpaksa, tapi akan muncul rasa terbiasa dan orang itu akan terbangun menjadi orang yang luar biasa gara-gara dia pertama dari terpaksa menjadi terbiasa dan menjadi orang yang luar biasa. Ini sudah jam 5. Sambung ya. Oke.